kita semua juga memahami dalam tiap tahun kita sepertinya ikut merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus saat itu, mulai diadili, mulai ditangkap, diadili, bahkan diputuskan untuk disalib. Kami saat itu juga ikut membayangkan bagaimana kalau tahun lalu itu diputarkan video di dalam gereja, dan saya itu keluar, enggak sampai hati gak mentolo. Jadi saya di luar itu nangis ditunggoni poluan yang jaga saat itu. Nah, kemarin saya dari rumah juga gitu, udah ancang-ancang saya nanti mungkin keluar lagi dari gereja, mendengarkan dari luar kalau ada yang apa itu maku tak tok gitu, telinga saya ngeri. Saya bisa membayangkan tangan ketelusupan lorone gak karu-karuan kok, jangankan sampai dipaku seperti itu. Tapi puji Tuhan ndak memutar video seperti itu, hanya praktek ya, katakanlah kayak apa itu, Peragaan. ya peragaan, mulai dari gereol sampai ke gereja. Memang sebetulnya saya itu ndak ikut ya karena kondisi kaki. Nah, pada minggunya saya itu yang heran ya, saya betul-betul terharu waktu itu peragaan Tuhan Yesus keluar dari gua, Bangkit itu. iya bangkit dari gua itu keluar, terus ada pakai apa itu kerudung putih begini ya, memberi salam pada anggota jemaat itu sambil tersenyum-senyum. Saya itu siap gitu, Iya, dalam sama. badan saya itu sebelah loh, namanya nangis lagi. Lo ini lo, wong ya gak semayani ya gak apa kok moro brodol. Pak Sun saat itu ya tolak kira-kira wong iki olah apa gitu lah. Itulah saya bisa menggambarkan, saya itu terharu, betul terharu saat itu. Nah sekarang kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita itu sudah apa ya, bisa melaksanakan apa perintah Tuhan yang saat itu begitu besar pengorbanannya, sampai diarak, sampai memikul salib, bahkan di jalan juga dicambuki, diludahi, bahkan diolok-olok. Nah, itu pengorbanan mereka, pengorbanan beliau untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia pilihan. Kalau saya mengatakan manusia pilihan ya, karena tidak semua orang itu mau mengakui sehingga ikut berbagian atau mengikuti atau masuk dalam apa lingkungan orang Kristen ya. Itu saya katakan orang pilihan. Buktinya saya itu punya saudara 8, kok saya sendiri yang dipanggil Tuhan. Mungkin saat itu melalui Pak Sun mungkin ya, tapi kalau saat itu saya bukan betul-betul orang yang terpanggil, saya kira juga sama seperti yang lainnya, umpamanya Sewu, ada yang nikah, yang tidak sama, akhirnya berantakan. Nah, ini bukan contoh orang lain, dari keluarga saya sendiri. Anak saya juga mengalami seperti itu karena perbedaan-perbedaan, sehingga memutuskan lebih baik saya pisah, walaupun itu bukan hal yang diizinkan oleh Tuhan. Itu memerlukan suatu perjuangan, sehingga kedua anaknya mengikuti jejak ibunya, itu juga punya apa ya, secara tersendiri. Kalau waktunya sore mau maghrib, jadi maghrib itu jam 5:30 ya kalau nggak salah, jam 5 itu sudah diajak jalan-jalan kedua-duanya oleh
anak saya. Jadi cucu saya itu disingitno, ya. Jadi keduanya itu dijak jalan keluar. Kalau tidak gitu diajak oleh bapaknya itu ke masjid. Itu sampai bertahun-tahun seperti itu. Kalau minggu supaya anaknya ke gereja, pagi-pagi sekali didusi, didandani, lah punya tetangga ke gereja, sudah dimasuk mobilnya orang itu, wis berangkat toh gitu. Itu berjalan bertahun-tahun, akhirnya ya seperti itulah jadinya. Ya maaf, bukan berarti saya itu membuka aib keluarga, enggak. Ini sebagai contoh. Mungkin saat itu karena saya terbawa Pak Sun jadi orang Kristen, karena saya merasa terpanggil. Kalau tidak terpanggil mungkin saya juga berantakan mencari jalan saya sendiri. Nah, banyak juga apa itu namanya kehidupan kita masing-masing. Sampai saya itu iki bekne gawane Paskah. Sungguh berat sekali. Saya merasakan betul untuk tahun ini. Bulan Maret sampai April, mungkin awal-awal Maret atau akhir Februari itu betul-betul berat sekali. Sampai saya itu begini, ini gawane Paskah saat ini. Jadi saya anggap saja memang kebetulan kemarin itu dapat apa itu kiriman WA share itu, selagi manusia itu masih hidup banyak masalah selalu ada. Tapi percayalah, tangan Tuhan memegang tangan kanan saya untuk melewati hal-hal yang kurang, atau katakanlah masalah-masalah itu saya melalui sampai pada saatnya saya bisa melalui masalah yang telah terjadi pada diri saya sendiri. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami seperti saya, ya puji Tuhan lah. Tapi sampai saat ini saya masih kuat menerima apa yang telah saya katakan, bahwa ini adalah Paskah untuk hidup saya. Ya iki salibku gitu loh, pedoman saya itu bukan aneh-aneh. Aku koyok ngene iki, ya iki salibku. Gitu. Kalau saat itu Tuhan Yesus membawa salib, tapi saya sekarang bukan memikul salib, enggak, tapi ya ini masalah yang ada. Namanya manusia hidup itu tidak lepas daripada masalah. Jadi saya anggap ini adalah salib yang harus saya bawa. Sampai-sampai saya ini, ya Tuhan, kok uang itu tambah tuwek, kok tambah akeh, masalah tambah akeh, macem-macem. Tinggal kita sendiri mampu apa enggak melewati seperti itu. Tapi saya tidak memandang yang lain-lain, yang saya pandang hanya Tuhan Yesus masih mampu, atau memang Dia berjanji bahwa segala sesuatu yang menimpa dirimu itu tidak melebihi kekuatan yang telah kita miliki. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini bisa ditambah dengan yang lainnya lebih nyes, karena saya sendiri bukan latar belakang teologi, ya, hanya mempelajari sepintas gitu saja. Matur nuwun. Sampai waktu ini, waktu berapa? Tuhan pasti punya waktu. Kehidupan kita pasti ada yang terbaik. Saya akan nyanyikan sebuah lagu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih yang
waktu yang diberikan kepada saya. Tentunya renungan Bu tadi sudah menyentuh segala sesuatu kehidupan yang sudah ada ini. Jadi di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit. Saya baca ayat yang 11 sampai 13 begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Memang apa yang disampaikan Bu R itu, ya itulah yang harus kita terima, kita alami. Setiap rumah tangga hamba Tuhan itu mempunyai persoalan sendiri-sendiri. Persoalannya Bu R juga tidak sama dengan persoalan saya. Persoalannya saya tidak sama dengan persoalan Pak Tri dan Pak Tri, dan juga yang lain. Juga termasuk siapa saja ya, Pak Nasir atau siapa itu juga termasuk bangkit di sini, yang mana anaknya tidak bisa berkumpul di sini. Itu selalu saya bawa doa termasuk semua itu. Tapi dilatih pada saya bahwa pada saatnya Tuhan itu kalau sudah menentukan dikembalikan pasti kembali. Itu waktunya itu Tuhan yang mempunyai, bukan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan Bu R itu sudah sangat jelas ya tadi. Setiap orang itu mempunyai penderitaan, permasalahan sendiri-sendiri. Jadi persoalannya Bu R juga hampir persoalan itu dengan saya, cuma bedanya tidak terlalu jauh. Kalau saya itu masih, kalau ke gereja hujan itu masih diantarkan. Saya sama Nak Wan, menantu saya itu diantarkan. Kalau terakhir Pak, saya mboten udahan, ini boleh kalau jemput. Itu apa ya, menjadi penghiburan bagi saya bahwa sekalipun beda kepercayaan, itu saya ke gereja itu masih, kalau kiranya itu hujan daripada diantar, tidak boleh berjalan. Dan juga kemarin itu pertama itu menurut saya itu puasa 2 hari, terus tidak puasa sama sekali. Terus mulai tadi malam tuh saya lihat kok pakai geremol sahuran, foto sahur. Pagi saya tanya, Nak Wan poso ta? Nggih Pak. Nutup. Nggih. Kenapa saya tanya? Soalnya saya kan iro-iro adami. Yang menarik nasi itu kan saya. Ya itu sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Jadi saya kan bisa Kira-kira. ya kira-kira. Dan saya bisa mengalami, bisa merasakan menjadi ibu itu tidak gampang. Apalagi menjadi ibu dan bapak seperti saya itu juga, saya kira Bu R bisa merasakan. Saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terutama, kalau Bu R, Bu Lante, Bu Paine, kalau masak nasi di rice cooker itu pernah berdoa? Batin.
batin gak ngomong. Memasukkan jack ke setrum itu pernah berdoa kepada Tuhan supaya ini diberkati? Enggak pernah saya. Saya kira yakin itu enggak ya, jujur aja. Kesupen. Tapi kalau saya pasti tuh. Jadi saya pastikan musisi sampai menyanyi setelah selesai terus masukkan top dread itu langsung saya doa, Tuhan saya masak nasi, beras dari Tuhan ini berkati menjadi nasi supaya cukup kan untuk kebutuhan kami hari ini. Amin. Baru saya jelek. Doa singkat. Gak matur lo berhasil sopo. Coba jangan no. Berhasil sopo. Jadi karena ada perintah di dalam Alkitab tuh mengucap syukurlah segala Hal. sesuatu. Ini kembali kepada Bu R tadi, jadi semua orang itu mempunyai persoalan sendiri-sendiri Bu R. Jadi, tapi di sini ayat 13 tadi kan Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan. Jadi tidak akan melampaui dari kekuatan kita. Tapi kalau kita gerantes, tambah susah, tambah drop pemikiran kita. Jadi kita menyanyi dan sebagainya, kita serahkan pada Tuhan. Kita tetap berdoa supaya di hari itu bisa kembali berkumpul dengan Bu R kan begitu kan maksudnya. Bu R mengendaki supaya bisa kembali, bisa bekerja bersama seperti dulu. Itu pemikirannya Bu R seperti itu. Itu jujur itu pagi saya bawa doa. Termasuk ya Pak Pri, Pak ini, termasuk Pak Pri dan semua itu saya bawa doa. Masalah waktu untuk melepaskan permasalahan itu pada kita semua adalah Urusan Tuhan. Tuhan. Tidak ada yang salah, itu ada di dalam Alkitab semua. Kalau kita yang hadir itu kalau bukan Tuhan yang memilih tidak akan bisa. Sekalipun mungkin manusia beranggapan aku milih satu orang Kristen, bahwa aku aktif nang gereja. Kembali lagi suatu saat finishnya baru akan terlihat seperti kita. Jadi ketika dalam perjalanan kita menjadi orang percaya, sudahkah kita mengakui bahwa kita dipilih? Ketika kita mengakui sudah dipilih, apa yang harus kita kerjakan ketika kita dipilih? Apa yang disampaikan Tuhan, kita dituntut untuk mau melakukan. Walaupun memang tidak bisa 100% karena kita daging, kita katakan Tuhan di firman Tuhan, kita itu ada daging, tapi ada Roh Kudus yang memimpin kepada kebenaran. Kita tunduk kepada Roh Kudus atau kepada daging, itu pilihan. Di semua pilihan. Contoh waktu saya yang sakit itu pilihan. Ketika saya diperhadapkan dengan pilihan saya, aku milih Yesus, apa milih iki kon iso sakti, dadi wong sing sakti. Itu, tapi kamu milih Yesus tak tinggal. Itu pilihan. Jadi ketika saya didatangi Pak Seter di kesaksian itu, datangi Pak Seter waktu itu saya percaya Pak Seter bukan sekedar Pak Seter yang datang, tapi kiriman Tuhan buat saya. Dia tujuan mau ngelas spion yang patah. Kondisi saya masih dalam pemulihan. Saya jawab Pak Seter, ngapunten kula mboten sampai ngerjano. Kondisi kula tesih dereng stabil. Pak Seter nggak pulang, dia malah masuk terus duduk nemani saya. Dia bilang, Mas Rai, aku iki dudu wong pinter ya dudu wong ngerti. Cuma aku paham sing sampean ngadepi. Sampean iki awak siji ya, tapi sampean mlakune nek dalan loro. Kira-kira iso gak sampean ngakokno perjalanan sampean? Sampean kudu milih salah siji. Nek milih sing dalan kiwa ya nang kiwa, nek tengen ya tengen mesti sama. Itu yang tak saya sampaikan. Akhirnya saya memahami bahwa saya harus menentukan pilihan saya. Kemudian saya tetap kembali kepada Tuhan, sekalipun saya harus masuk masa ujian. Itu yang saya hadapi. Jadi roh kegelapan itu ketika dibolong,
seweneng ketika ditinggal muring gak terima. Keker-keker. Kita berusaha mengambil kembali sampai akhirnya saya diinteknya. Puji Tuhan, bukan karena saya kuat, tapi firman tadi di dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa Tuhanlah yang memampukan dan yang memberi kekuatan. Sama seperti kita semua. Tapi yang disampaikan dan Pak Janji kita di sini banyak yang panggil. Pak Nasri ini muslim, Pak Zainal muslim, Pak Suroso muslim. Mungkin Bu Lantik juga muslim. Di sini tuh Bu Lurah muslim. Sing asli Kristen saya sama Pak Pri. Sejak lahir. Ya, sejak lahir sama Bu Lasih yang saya tahu, tapi nggak tahu latar belakang masa kecilnya saya nggak tahu. Kembali di dalam firman Tuhan saya akan membuka sedikit apa yang disampaikan itu firman. Jadi bukan hanya sekedar cerita kata orang, jadi bahwa benar-benar Tuhan yang memilih. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu ayat yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini janji Yesus. Tidak ada keyakinan dimanapun yang menjamin bahwa akhir zaman akan membangkitkan umatnya kecuali di dalam Yesus. Yesus Kristus. Dia yang telah menjamin. Dengan apa jaminan itu? Yang sudah dikerjakan beberapa hari yang lalu dengan peristiwa Paskah. Dengan darahnya yang begitu luar biasa akan menggantikan posisi kita yang seharusnya dihukum. Ini yang Tuhan Yesus berikan. Jadi sekalipun mungkin secara jasmani kita punya kelemahan masing-masing. Saya tahu kelemahan saya dan kamu juga tahu kelemahan saudara sendiri-sendiri. Disitulah dengan kelemahan itu kita diajak Tuhan untuk bersyukur bahwa aku lemah, senantiasa kita mengandalkan Tuhan, tidak menyombongkan diri, dan kita datang kepadanya minta selalu diperbarui dari hari ke hari untuk diberi kekuatan. Kalau kita menuntut orang lain sama seperti kita tidak bisa. Atau kita menuntut atau punya harapan bahwa anakku menjadi wong Kristen, tidak akan bisa. Kalau bukan Allah yang memilih, kembali lagi